Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini kita belajar daring bersama Ustazah Husnul. Sebelumnya Ustazah akan menyapa anak-anak Ustazah. Apa kabarnya di rumah? Semoga semuanya sehat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah segala sesuatu hal dipermudah, terutama dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, kita hari ini akan belajar tematik tema 1 pada muatan bahasa Indonesia. Nah, pada muatan bahasa Indonesia ini mungkin kalian akan merasa sedikit kesulitan. Jadi tipsnya dari Ustazah adalah sering-sering membaca dan pahami betul-betul materi yang akan Ustazah sampaikan. Jadi, sekarang mari kita mulai pembelajarannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang pokok pikiran. Nah, apakah masih ada yang tidak tahu apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran sama saja dengan gagasan pokok, sama saja dengan ide pokok. Nah, pada kali ini, kita akan lebih sering menggunakan kata ide pokok. Tapi, ketiganya sama saja, artinya ketiganya memiliki arti yang sama. Jadi, jangan bingung ya. Kali ini kita akan belajar tentang ide pokok. Nah, apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Mari kita bahas kata per kata. Nah, gagasan adalah ide atau pikiran. Sedangkan dasar sama dengan awal atau pertama. Jadi, ide pokok itu adalah sebuah gagasan atau ide atau pikiran yang menjadi dasar atau awal atau yang pertama dimulai dari sebuah paragraf. Jadi, ketika kalian ingin membuat sebuah paragraf, kalian harus menentukan ide pokoknya. Nah, dari ide pokok itu nanti kalian bisa kembangkan sehingga terbentuklah sebuah paragraf. Dalam membuat sebuah paragraf, langkah-langkah yang perlu kalian ketahui adalah yang pertama, menentukan ide pokok. Kemudian, ide pokok itu akan menjadi kalimat utama. Selanjutnya, kita kembangkan kalimat tersebut atau tambahkan kalimat penjelas dan jadilah sebuah paragraf. Berikut contohnya. Yang pertama adalah ide pokok. Nah, ide pokoknya adalah kesamaan organ gerak hewan dan manusia. Untuk membuat sebuah paragraf, ide pokok yang sudah kita tentukan, setelah itu kita sajikan dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utamanya di sini adalah organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Kemudian, kita tambahkan sebuah kalimat penjelas atau kalimat pengembang dari kalimat utama yang Ustazah bacakan tadi. Nah, di sini kalimat penjelasnya adalah alat gerak yang digunakan manusia dan hewan, yaitu alat gerak aktif dan pasif. Kedua alat tersebut bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Nah, jadi dari satu buah ide pokok, kita dapat membuat satu buah paragraf. Di sini contohnya, tadi Ustazah sudah jelaskan bahwa dari ide pokok itu kalian harus jabarkan atau kalian buat sebuah kalimat utama. Dari kalimat utama itu, kalian bisa menambahkan lagi kalimat penjelasnya atau kalian kembangkan lagi kalimatnya. Nah, kalimat utama dan kalimat penjelas itu, jika digabungkan maka jadilah sebuah paragraf.
Di dalam sebuah paragraf, ada satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Jadi, di dalam satu paragraf itu tidak mesti hanya ada satu, dua, atau tiga kalimat penjelas. Bisa lebih. Jadi, tergantung kalian ingin mengembangkan sebuah paragraf itu menjadi berapa kalimat. Kalimat utama dalam sebuah paragraf bisa berada di awal paragraf atau di akhir paragraf, atau bisa juga berada di awal paragraf serta dipertegas di akhir paragraf. Kalimat utama yang berada di awal paragraf disebut dengan paragraf deduktif. Kemudian, kalimat utama yang berada di akhir paragraf disebut dengan paragraf induktif. Serta kalimat utama yang berada di awal dan dipertegas di akhir paragraf disebut dengan paragraf campuran. Jadi, ada tiga ya jenis paragraf sesuai dengan letak kalimat utama, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Tadi adalah langkah-langkah dalam membuat paragraf. Artinya, kita sendiri yang menentukan ide pokoknya. Bagaimana dengan kita menentukan sebuah ide pokok atau kalimat utama dalam sebuah paragraf? Contohnya dalam buku bacaan. Nah, yang pertama adalah baca dengan seksama isi paragrafnya, kemudian tentukan kalimat utamanya. Kita lihat kalimat utamanya berada di mana? Apakah berada di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Setelah kita menemukan kalimat utama, barulah kita bisa menentukan ide pokoknya. Karena ide pokok terletak pada kalimat utama. Nah, jadi jika ingin menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf, kita harus melihat di mana kalimat utamanya. Nah, dari kalimat utama barulah kita bisa menentukan apa ide pokoknya. Jika anak-anak ustazah masih kebingungan untuk menentukan kalimat utama berada di mana, yang pertama harus kalian lakukan adalah membaca isi teks. Nah, setelah kalian membaca isi teks, kalian harus memahami isi teks tersebut. Kemudian kalian dapat ringkas dari isi teks itu di mana kalimat yang kalian rasa penting. Nah, disitulah letak kalimat utamanya. Mari kita berlatih untuk mencari atau mengetahui kalimat utama dan ide pokok dalam sebuah paragraf. Contoh di sini adalah tulang hanya akan diam dan tidak membentuk suatu pergerakan, walaupun tulang adalah alat gerak, namun keberadaannya tidak dapat lepas dari otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Dapat kita lihat di sini bahwa kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, yaitu tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, dari kalimat utama ini, barulah kita bisa menentukan ide pokoknya. Ide pokoknya yaitu tulang merupakan alat gerak pasif. Jadi, bagaimana kita tahu bahwa kalimat utama itu terletak di awal atau di akhir? Nah, seperti yang sudah Ustazah jelaskan tadi, bahwa setelah kita membaca isi paragraf, kita akan lihat di mana kalimat yang terasa penting atau kalimatnya itu bisa berdiri sendiri tanpa kalimat-kalimat yang lain. Karena kalau kalimat yang lain atau kalimat penjelasnya kita baca akan terasa janggal atau tidak terlalu penting, berarti itu bukan kalimat utama. Jadi, sering-sering membaca adalah salah satu kuncinya. Ide pokok dapat kita temukan pada teks tertulis dan teks lisan.
Teks tertulis contohnya adalah bacaan dan cerita, serta teks lisan contohnya adalah wawancara. Demikian tadi materi yang dapat Ustazah sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.